Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengaji Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 137 sampai 139. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad tadau. Kita berhenti di sini. Ada nun sukun bertemu dengan hamzah ini, maka kita membacanya dengan jelas. Fa in amanu, ya masih diingat-ingat, jelas itu artinya tidak ada dengung ataupun samar. Yang kedua, jelas itu jangan dipisah. Misalkan fa in, kemudian apalagi sampai nafas ya. Fa in amanu itu kan terlalu dipisah. Jadi langsung saja fa in amanu. Kemudian yang ketiga yang dimaksud dengan jelas itu artinya apa? Jangan sampai nun sukun ini dipantulkan. Fa in amanu fa in. Jadi atau ada terkesan harokat ya, harokat berbunyi itu tidak boleh. Jadi harus betul-betul jelas, tidak ada pantulan, tidak ada dengung, kemudian harus langsung digabungkan. Fa in amanu bimithli ma amantum. Ada di sini harokat bendera, yang mana harokat benderanya berada di antara ataupun berada di kata yang terdiri dari dua kata. Jadi harokat benderanya berada di, ya sebutlah di antara dua kata ya. Jadi kata yang pertama adalah ma, kata yang kedua adalah amantum. Maka ketika berada di dua kata dan ini bisa dipisah, maka ini bisa kita baca di huruf ma saja, sehingga menjadi dua harokat. Misalkan fa in amanu bimithli ma, ketika kita berhentinya di ma maka menjadi dua harokat. Jadi tidak 4 sampai 5 harokat lagi. Terus harokat bendera ini bagaimana nasibnya nanti ketika kita menggabungkan dengan hamzah? Jadi ma digabungkan dengan hamzah, maka harokat benderanya berfungsi 4 sampai 5 harokat. Contoh yang barusan sudah kita baca itu. Kemudian ada nun sukun bertemu tak, maka kita membacanya dengan samar. Samar artinya antara dengung dan jelas. Kalau dibaca dengung, amantum, mantum, ini kan di rongga hidung kita itu 100% dengung. Nah sekarang kalau dibaca jelas, amantum, amantum, itu dibaca jelas. Maka kita berada di tengah-tengah sekarang antara dengung dan jelas, yaitu samar. Yang namanya samar ya tetap pasti ada masih namanya dengungan, sedikit dengungannya, namanya juga samar. Jadi tidak 100% jelas gitu kan. Ulangi dari depan. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad tadau. Nah, yang barusan kita nun sukun bertemu tak, ya kita bacanya dengan samar. Ini juga sama, mim sukun bertemu ba, ini juga dibacanya dengan samar. Disertai, nah ingat seperti yang di depan juga ada dengungannya. Jadi ada unsur dengung, walaupun tidak 100%. Maka sama-sama dibaca dengan samar. Amantu bihi faqad tadau. Nah, mim sukun bertemu ba ini ketika kita menggabungkan dibaca dengan samar sebagaimana yang disebutkan barusan. Itu kalau kita menggabungkan. Umpamanya kita memisah, misalkan kita bacanya
Fa in amanu bimithli ma amantum. Berhenti di amantum, berarti di tum ini. Bagaimana terus? Apakah kita tetap membaca dengan samar? Jawabannya tidak. Jadi kita tetap membaca amantum. Tum, tidak ada samar sama sekali. Jadi mim sukunnya ini dibaca dengan jelas. Tum, seperti itu. Nah, ketika kita menggabungkan dengan ba, ya mim sukun digabungkan dengan ba di kata bihi ini, barulah kita membacanya dengan samar. Amantum bihi faqadih tadau. Ada di sini ya kecil di samping, ya, sampingnya ha, ya, bagian bawahnya ini. Di bawahnya ha ini ada huruf ya kecil. Huruf ya kecil ini menandakan kita harus membacanya dua harokat panjangnya. Jadi panjang dari bihi, hi-nya ini dibaca dua harokat. Seperti yang barusan kita sudah praktekkannya. Amantum bihi faqadih tadau. Jadi bihi, hi-nya dibaca dua harokat panjangnya itu. Nah, syaratnya yang dibaca dua harokat ini ketika kita gabungkan dengan kata berikutnya, jadi kata fakot ini. Misalkan kita berhenti di bihi, ya maka tidak dibaca bihi lagi dan hi-nya tidak menjadi dua harokat, tapi bahkan kita membacanya bih seperti itu dan tidak ada panjang sama sekali. Contoh, amantum bih. Misalkan nggak kuat nafas berhenti di sini, maka tidak ada panjang sama sekali. Maka huruf ya kecil ini tidak berfungsi. Jadi sama dengan ketentuan yang harokat bendera tadi ya, kalau kita putus ya sama dengan ini juga. Jadi dalam Al-Qur'an itu kalau dipisah dengan disambung itu ada ketentuannya masing-masing. Jadi itulah yang ditekankan di dalam video kali ini, pembelajaran kali ini dan video-video sebelumnya yang terkait dengan mengaji Al-Qur'an. Jadi ketika kita berhenti dan menyambung itu kita tahu kalau berhenti caranya membacanya seperti ini, menyambung juga caranya dengan cara yang lain. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada tanda short lam kecil ini. Short lam ini yang bentuknya short lam kemudian alif, tapi bentuknya seperti ya. Short lam ini menandakan kita harus berhenti. Kita diperbolehkan berhenti. Bukan harus ya, kita diperbolehkan berhenti seperti yang barusan kita baca. Amantum bihi faqadih tadau. Jadi berhenti itu boleh di sini. Ya, berhenti boleh. Tapi dengan tanda short lam ini kita lebih dianjurkan untuk menyambung kepada potongan berikutnya. Faqadih tadau wa in tawallau. Perhatikan di sini ketika kita menyambungkan kata faqadih tadau dengan wa in ini, perhatikan di sini huruf waw ya, huruf waw ini bertanda sukun. Pada hakikatnya ini bertanda sukun, cuman di Quran Madinah tidak ditulis tanda sukunnya ini. Maka ini nanti nyambungnya kepada langsung kepada waw setelahnya. Ya, jadi waw sukun bertemu dengan waw, maka dia langsung disambungkan. Dan yang perlu ditekankan jangan sampai ada dengung. Perhatikan jangan sampai ada dengungan. Contohnya faqadih tadawwa. Jadi ada dengung ataupun terkesan agak panjang. Tidak ada sama sekali. Tidak ada dengung, tidak ada panjang sama sekali. Dua harokat pun nggak ada panjang sama sekali. Terus pertanyaannya, tapi kan di sini ada alif. Bukankah alif ini menandakan panjang? Maka jawabannya alif ini sudah diberi bulatan kecil di atasnya. Jadi alif yang sudah diberi bulatan kecil seperti ini maka tidak berfungsi, panjangnya sudah tidak berfungsi. Bahkan ketika kita berhenti pun memang tidak ada panjang untuk ini. Faqadih tadau, misalkan gak ada panjang. Faqadih tadau. Nah, kemudian waw sukun kita gabungkan ke waw yang di depannya, maka langsung saja faqadih tadaw wa in tawallau. Nah, seperti itu. Jadi langsung aja
faqadih tadawwa. Dawwa langsung, jangan dipanjangkan dawwa atau didengungkan dawwa. Kalau didengungkan nanti seakan-akan ini adalah tanwin ataupun nun sukun bertemu dengan waw, padahal ini bukan, ini waw bertemu waw. Nah, ini pentingnya kita belajar. Jadi bisa sempurna, insya Allah ya, pahalanya bisa sempurna kalau kita membaca Al-Quran itu sesuai dengan ilmu. Makanya kata Rasul itu, orang yang baca Qurannya fasih, maka derajatnya seperti malaikat. Tapi baca Qurannya yang terbata-bata, yang gak lancar, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama adalah dia kesungguhannya untuk belajar. Pahala yang kedua bahwa setiap huruf dalam Al-Quran ini memang ada pahala. Satu huruf bernilai 10 pahala. Tinggal dikalikan, kalau 3 ya 30 kebaikan dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan dari wa in. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Di sini ada nun sukun bertemu tak, maka kita membacanya dengan samar. Wa in tawallaw, nun sukun bertemu tak, dan yang sebelumnya juga sama ini, nun sukun bertemu tak ini. Bedanya apa nun sukun bertemu tak yang ini dengan yang ini? Apa bedanya? Ada yang bisa jawab dari pemirsa ngaji Quran? Bedanya adalah kalau yang ini boleh kita pisah. Misalkan faqadih tadawwain, faqadih tadawwain. Nah, dibacanya wain dan dibacanya dengan jelas. Nah, kenapa dibaca jelas? Ya karena kita tidak menggabungkan nun sukun dengan tak. Jadinya kita bacanya wain. Pertanyaan selanjutnya, kenapa dibaca wain? Kenapa tidak dilanjutkan? Nah, ini kan sebagai antisipasi jika kita bersin tiba-tiba batuk ataupun nafas tersegal-segal, maka kita boleh berhenti di wain. Dan ketika kita berhenti di wain, maka tidak ada samar karena tidak dipertemukan nun sukun dengan huruf ta ini. Untuk yang wain nun sukun bertemu ta ini. Kalau yang nun sukun bertemu ta yang ini nggak boleh dipisah seperti yang ini. Kalau ini boleh dipisah wain, ya berhentinya di wain. Kalau ini nggak boleh, misalkan aman kita berhentinya di nun sukun yang ini. Nah, pertanyaannya, apa bedanya? Kenapa kita boleh berhenti di sini dan kita kenapa tidak boleh berhenti di aman di sini? Jawabannya, karena kalau yang di sini terdiri dari dua kata, yaitu in sama tawallau. Jadi nun sukunnya ini bisa dipisah karena dia merupakan suku kata yang terpisah dengan tawallau. Sementara yang amantum ini, amantum adalah satu kesatuan. Gak bisa kita aman satu kata, tum suku kata yang lain, gak ada. Ini adalah satu suku kata, amantum. Nah, seperti itu juga, satu kesatuan. Jadi nun sukunnya berada di tengah-tengah kata, itu gak bisa dipisah. Kalau yang ini bisa. Nah, itu bedanya. Baik, kita lanjutkan. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Ada nun bertasydid, maka kita dengungkan. Fa innama, seperti itu. Mim sukun bertemu fa, maka kita membacanya dengan jelas. Hum fi, jelas berarti tidak ada samar, tidak ada dengung, ya kan? Jangan dipisah. Nah, seperti yang di atas tadi, fa in amanu, ini kan jelas. Ini juga sama, hum fi. Jadi langsung saja dibaca tanpa dipisah. Nah, kalau dipisahkan, fa innama hum fi, itu kan dipisah itu. Atau disamarkan, fa innama hum fi, ini gitu. Maka sekarang dijelaskan, fa innama hum fi shiqaq. Jadi untuk yang qaf ini, yang terakhir ini kita membacanya karena berhenti di sini, ya, fi shiqaqin. Perhatikan tulisannya fi shiqaqin, ya, tulisannya ini fi shiqaqin. Tapi karena kita berhenti di sini, maka kata fi shiqaqin kita baca fi shiqaq. Harokat terakhir dari qaf ini, ya, harokat dari huruf terakhirnya ini tidak terbaca lagi, tapi diganti dengan pantulan dari huruf qaf. Jadi pantulan. Jadi qaf kita pantulkan.
fi shiqaq. Jadi yang asalnya fi shiqaqin kita membacanya fi shiqaq. Jadi qaf yang kedua ini kita pantulkan. Kenapa dipantulkan? Karena kita berhenti. Kalau kita melanjutkan kepada potongan berikutnya, di sini dilihat huruf apa? Ternyata huruf fa. Maka kita membacanya dengan samar. Fi shiqaqin fasayakfikahumullah. Baik, di sini ada jim kecil. Kalau di atas ini short lam, di sini jim kecil. Kalau short lam tadi kan kita boleh berhenti, tapi dianjurkan, ya lebih dianjurkan untuk melanjutkan. Kalau yang jim ini dua-duanya boleh, berhenti boleh, melanjutkan boleh. Berhenti boleh, melanjutkan boleh. Barusan kita praktek yang berhenti. Sekarang kita praktek yang melanjutkan. Fasayakfikahumullahu wa huwas sami'ul alim. Jadi kalau dilanjutkan langsung saja seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Sibghatallah. Nah, kita berhenti sebentar. Di sini ada ba sukun, maka ba sukun ini kita pantulkan. Jangan lupa ba sukun dipantulkan. Jangan ya ketentuan dari pantulan itu bagaimana maksudnya ketentuannya? Yang pertama harus dipantulkan. Jadi jangan sekedar dibaca sip gota, sip go. Kan nggak ada pantulannya itu. Sip go itu baknya nggak ada pantulan. Terus yang kedua yang disebut dengan pantulan itu adalah ketentuannya jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu bagaimana? Seakan-akan di sini ada huruf ba harokatnya fathah, kemudian ada hamzah sukun. Kemudian lalu dibacanya sibghatallah, sibghatallah itu kan terlalu. Nah, sibghatallah itu terlalu itu. Karena seakan-akan memberi harokat bagi huruf ba, kemudian ada hamzah di depannya, mati huruf hamzah sukun. Sibghatallah itu kan keterlaluan. Nah, sekarang kita ngambil yang pantulannya saja. Jadi tidak terkesan mengharokatkan nah, tidak ada tidak ada harokat nya. Sibgo. Kalaupun terdengar maka bukan itu. Tapi pantulannya saja gitu. Beda kalau kita mengucapkan ya, misalkan sibe itu kan gitu. Tapi kalau kita memantulkan saja maka ada kesannya saja, tapi bukan secara aslinya gitu. Sibgo. Jadi kita mementalkan huruf ba-nya ini. Sibghatallah itu kalau kita berhenti. Kemudian di sini ada tanda short lam sebagaimana sebelumnya, kita lebih dianjurkan untuk melanjutkan. Artinya berhenti juga boleh. Jadi kita praktek yang berhenti saja. Berhenti, kita lanjutkan dari sini. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Kemudian di sini ada nun sukun bertemu hamzah, kita bacanya dengan jelas. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Nah, wa man ini nun sukun bertemu hamzah ini kita baca dengan jelas, dan ini sebagaimana yang sebelumnya. Perhatikan di sini wa in tawallau, nun sukun bertemu ta kita baca dengan samar. Maka ini juga sama, wa man, apa maksudnya yang sama? Apa sama-sama dibaca samar? Bukan. Maksudnya adalah ini boleh dipisahkan tadi ketentuannya. Wa in. Nah, faqadih tadaw in. Misalkan enggak kuat nafas, kita berhenti di wa in. Ini juga sama. Kita berhenti di wa man. Misalkan baca dari depan. Sibghatallahi wa man. Nah, jadi kita enggak kuat nafas, berhentinya di man. Dan karena nun sukun bertemu hamzah ini memang dibaca dengan jelas, ya sudah. Ya. Berhentinya jelas, dicampur juga jelas. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Ini juga sama seperti sebelumnya, ba sukun ini dipantulkan. Lalu barusan kita membaca untuk harokat ya tanwin ataupun fathatain dari ta ini kita bacanya dengan huruf ha. Jadi kita bacanya ha di sini.
sibghah, minallahi sibghah. Nah, kenapa kita bacanya sebagai huruf H? Padahal di sini adalah ta, huruf ta harokatnya fathatain. Jawabannya karena kita berhenti. Jadi kita mengubah huruf ta ini menjadi huruf H. Sibghah, berhenti. Kalau kita menggabungkan kepada potongan berikutnya, maka kembali menjadi huruf ta sebagaimana mula beserta harokatnya kita kembalikan. Contoh, wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Seperti itu. Nah, di sini berarti fathatain karena kita menggabungkan, berarti fathatainnya tanwinnya kita gabungkan ataupun kita masukkan ke huruf waw. Sibghatan wa nahnu lahu abidun. Dan di sini jangan lupa dengungannya. Sibghatan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada wawu huruf kecil. Huruf wawu kecil ini menandakan kita harus panjang dua harokat. Wa nahnu lahu abidun. Lahu abidun. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan di ayat terakhir. Qul junana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Perhatikan di sini ada harokat bendera, kemudian setelah harokat bendera ada tasydid. Artinya apa? Kita harus memanjangkan sampai 6 harokat. Kemudian setelah itu kita tekan huruf yang ada tanda tasydidnya ini. Jadi atuhajjunana. Jadi dipanjangkan itu 6 harokat, baru setelah itu ditekan hajju. Jadi ditekan kepada jim. Panjang 6 harokat baru tekan kepada jim. Seperti itu cara bacanya. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Di sini tidak ada yang perlu dijelaskan. Insyaallah pemirsa ngaji Quran sudah bisa membaca dengan lancar. Nah, yang perlu dijelaskan mungkin ini mim sukun bertemu waw, berarti setelahnya ya kan. Wa rabbukum walana. Nah, ini kita kalau berhenti misalkan dari depan ya. Wa huwa rabbukum wa huwa rabbuna wa rabbukum walana. Misal gak kuat. Kalau nggak kuat ya sudah nafas gitu. Jadi jangan sampai baca Quran itu terkesan tergesa-gesa. Jangan sampai membaca Al-Quran tergesa-gesa. Apa maksudnya? Ngambil nafas di tengah-tengah ayat. Contoh, wa huwa rabbuna wa rabbukum walana. Ambil nafas karena panjang kan, ingin menyambung ke ini sini a'maluna, sehingga yang terjadi apa? Ya tergesa-gesa jadinya. Jadi tidak enak. Ya kalau memang udah mentok berhenti di lana. Nah, kalau sudah berhenti di lana, karena kita tidak menyambungkan na di sini dengan hamzah, maka di sini kita bacanya 2 harokat walana, walaupun ada harokat bendera. Nah, perhatikan, kita tidak terpaku pada harokat benderanya. Sebenarnya harokat bendera itu kan sebagai bantuan saja. Kalau kita itu harus memanjangkan 4 sampai 5 harokat dengan syarat digabungkan kepada hamzah. Nah, kalau kita berhenti gak kuat nafas seperti yang barusan itu, maka harokat benderanya tidak berfungsi. Ya kembali kepada lana, nanya menjadi 2 harokat. Baik, kita praktek yang menggabungkan ya.
wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum. Nah, jadi di sini kemudian ada mim sukun bertemu hamzah, kita membacanya dengan jelas. Walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Nah, ini juga sama, mim sukun bertemu hamzah, mim sukun bertemu wawu, dua-duanya dibaca dengan jelas. Wa nahnu lahu mukhlisun. Di bawah huruf H ada wawu kecil, kita bacanya dua harokat. Baik pemirsa ngaji Quran, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu pembelajaran di pagi hari ini. Mohon maaf jika kualitas video ini belum memuaskan ya. Jadi karena memang pencahayaannya masih menggunakan cahaya alam, cahaya matahari ya. Jadi memang kadang terang, kadang kurang terang, tapi semoga ini justru semakin menambah semangat ya, karena kita terkesan itu tidak kaku ya, harus di studio ya. Memang karena belum punya studio sebenarnya sih gitu. Ya mohon dukungannya, semoga channel Ngaji Quran bisa segera dibuatkan studio oleh saya ya. Semoga diberi kelancaran rezeki sehingga bisa lebih maksimal lagi dalam menyampaikan ajaran ataupun pelajaran membaca ataupun mengaji Al-Quran ini. Baik, sebelum kita tutup sebagaimana yang sebelum-sebelumnya, mari kita baca dari awal sampai terakhir ya, dari ayat 137 sampai 139. Pemirsa ngaji Quran, mari yang ada di rumah untuk mengikuti bacaan berikut sehingga kita langsung praktek. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in amanu bimithli ma bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini untuk sesi ini. Semoga semakin menambah semangat kita untuk belajar Al-Quran, mengaji Al-Quran sampai lancar. Insya Allah kita canangkan untuk bisa hatam sampai 30 juz. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.